Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari wabarakatuh. ini kami akan mempresentasikan tugas besar saya yang berjudul analisis dan prediksi tingkat kualitas udara menggunakan PySpark. Sebelumnya perkenalan dulu, saya M. Zaki Isanuddin, absen 13. Lalu Saya Akasha Binali, absen 1. Dan saya Rivanio Satria, absen 25. baik, lanjut ke presentasinya. Untuk latar belakang dan penjelasan masalah pada kualitas udara adalah isu penting bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Polusi udara bisa memicu penyakit serius, terutama di wilayah yang padat dan dekat industri. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis dan prediksi untuk membantu pengambilan kebijakan yang lebih tepat. Lalu, pada pertanyaan bisnis, faktor-faktor lingkungan dan demografi apa yang paling signifikan mempengaruhi konsentrasi polutan utama? Yang kedua, bagaimana hubungan antara kedekatan dengan area industri dan kepadatan populasi terhadap tingkat polusi dan kualitas udara secara keseluruhan? Dan ketiga, bisakah kita membangun model machine learning yang akurat untuk memprediksi tingkat kualitas udara berdasarkan fitur-fitur yang tersedia? Ada good, moderate, poor, and hazardous. Yang terakhir, apakah ada pola spesial atau musiman jika data memungkinkan dalam tingkat polusi udara yang dapat diidentifikasi? Lalu ada penjelasan datasheet dari sumber Kaggle yang berjumlah data 5.000 observasi, yaitu terdapat fitur, temperatur, kelembapan, konsentrasi tingkat partikel halus sampai tingkat karbon monoksida, lalu ada jarak ke zona industri terdekat, dan terakhir kepadatan populasi. Untuk targetnya yang seperti saya ucapkan di awal, ada good, moderate, poor, dan hazardous. Nah, kita lanjut ke pemrograman setup PySpark dan import libraries. Pertama-tama saya melakukan import pustaka yang diperlukan. Pustaka utama yaitu PySpark untuk pemrosesan data dan machine learning. Dan ada Matplotlib, Seaborn, dan Pandas untuk visualisasi dan eksplorasi data. Lalu ada analisis, Spark Season. Saya membuat Spark Season dengan nama Proyek Air Quality Prediction. Konfigurasi memori disesuaikan driver memori 8 GB, lalu eksekutor memori 4 GB. Ini bertujuan agar Spark bisa memproses data lebih efisien, terutama untuk data set besar. Lalu ada pemuatan dataset. Dataset yang digunakan adalah update pollution dataset. File ini dimuat ke dalam Spark data frame menggunakan opsi header sama dengan true untuk membaca baris pertama sebagai nama kolom. Lalu ada invert schema sama dengan true untuk otomatis mendeteksi tipe data. Dan untuk lanjut ke penampilan skema dan sampel data. Selanjutnya saya menampilkan skema data untuk
mengetahui tipe setiap kolom dan juga 5 data pertama. Sebagai contoh, dari hasil ini kita tahu data terdiri dari fitur-fitur seperti temperatur, humidity, dan sebagainya. Lalu ada label atau target-targetnya adalah air quality, misalnya good, moderate, dan sebagainya. Lanjut ke pembersihan nama kolom. Beberapa nama kolom memiliki karakter khusus seperti titik, spasi, atau simbol yang lain. Tidak kompatibel dengan proses mesin learning Spark, saya membuat fungsi clean Spark column name untuk mengganti karakter seperti titik, spasi, dan satuan seperti Celsius, lalu mengubahnya menjadi format Pythonic dan kompatibel seperti PM 2.5 menjadi PM 25. Lalu pada hasil akhir, data yang sudah bersih, setelah pembersihan nama kolom, saya merubah nama kolom di data frame. Dan tampilan kembali skema dan 5 baris pertama data. Hasilnya, semua nama kolom bersih dan siap digunakan dalam pipeline machine learning. Jumlah data 5.000 baris, artinya data sudah berhasil dimuat seluruhnya. Lanjut pada Mas Rifan, bisa dijelaskan? Lanjut untuk eksplorasi data analis atau EDA. Yang pertama, membuat statistik deskriptif untuk kolom numerik yang digunakan untuk menghasilkan statistik deskriptif dari seluruh kolom numerik yang ada dalam data frame. Pada perintah df-cleaned column, statistik ini sangat penting pada tahap eksplorasi data analis yang dimana memberikan gambaran umum terhadap karakteristik dataset. Lalu tujuannya untuk melihat ringkasan statistik dari setiap kolom numerik seperti count, mean, stated depth, min, dan map. Lalu lanjut membuat konversi ke pandas dan tampilkan untuk format yang rapi, yang dimana ini digunakan untuk mengkonversi hasil statistik deskripsi dari PySpark ke pandas data frame agar bisa ditampilkan atau digunakan dengan format lebih rapi dan fleksibel, khususnya untuk membuat tampilan lebih rapi dalam output konsol dan mempersiapkan untuk visualisasi dengan Matplotlib atau Seaborn dan untuk diekspor ke CSV atau Excel. Lanjut. Lalu kita memeriksa missing values di dataset. Dapat terlihat itu di hasilnya tidak ada missing values di datasetnya. Lanjut, distribusi variabel target air quality, yang dimana ini digunakan untuk melihat distribusi jumlah data tiap kategori dari hasil target air quality. Dapat dilihat itu air quality good dengan jumlah 2000, moderate 1500, poor 1000, dan hazardous itu sebanyak 500. Lalu lanjut untuk visualisasi EDA-nya, di sini visualisasi ini digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar fitur numerik dalam dataset melalui heatmap korelasi, yang tujuannya untuk menghitung korelasi antar numerik. Misal menggunakan metode statistik seperti Pearson correlation di pandas untuk mengetahui jumlah sejauh mana dua fitur itu saling berkorelasi satu sama lain. Yang kedua, menampilkan heatmap atau visualisasi korelasi untuk memvisualisasikan nilai korelasi antar fitur dengan warna dan angka yang mudah dipahami. Contohnya itu kan kotak-kotak dengan nilai min 1 sampai 1. Untuk nilai satunya itu bernilai
sempurna karena positif. Kalau 0 itu tidak ada hubungannya. Terus untuk min 1 itu korelasi sempurna atau negatif. Nah, di sini kita membuat plot untuk humidity vs air quality, yang dimana ini untuk melihat hubungan antar korelasi model-model tersebut. Dapat dilihat ketika humidity-nya itu menyentuh di angka 60, maka kualitas udaranya itu tergolong bagus. Ketika humidity-nya naik, otomatis air quality-nya itu semakin buruk dan seterusnya. Dan dapat dilihat lagi di bawahnya, ini pun juga sama. Ketika PM10-nya itu menyentuh angka kecil, maka kualitas udaranya akan baik. Semakin banyak itu kualitas udaranya itu semakin menurun. Lanjut, Mas. Dan NO2-nya pun juga sama. Untuk kualitas NO2-nya semakin kecil, itu kualitas udaranya semakin baik. Dan ketika NO2-nya meningkat, kualitas udaranya pun juga ikut menjadi buruk. Lanjut, diagram ini menunjukkan SO2 vs air quality yang menunjukkan semakin buruk kualitas udara, semakin tinggi pula kadar SO2-nya. Bisa teman-teman lihat, dengan kualitas udara hazardous itu SO2-nya itu tinggi sekitar 20-an lebih. Semakin sedikit, good itu sekitar ada di 5. Lanjut, Mas, bawahnya, Mas. Dan juga ini sama, CO2 vs air quality, mana kualitas CO2-nya kecil, semakin bagus kualitas udaranya, dan semakin CO2-nya tinggi, kualitas udaranya itu semakin jelek. Lanjut. Dan ini untuk proximity industrial area vs air quality, yang dimana semakin banyak proximity-nya, itu semakin bagus untuk semakin dekat dengan kawasan industri atau proximity industri area, itu kualitas udaranya itu semakin buruk, dapat dilihat dalam grafik, dan memiliki pola korelasi negatif yang kuat. Lanjut yang di bawahnya. Dan ini sama untuk population density air quality. Untuk populasi di dekat area industri semakin sedikit, itu semakin bagus kualitas udaranya, dan semakin banyak populasi akan semakin buruk kualitas udaranya. Baik, selanjutnya untuk data cleansing dan transformasi. Yang pertama-tama kami melakukan import machine learning feature dari PySpark, yaitu ada vector assembler, standard scaler, string indexer. Lalu kami juga mengimport pipeline. Selanjutnya kami memulai data cleansing dengan yang pertama kita mendefinisikan kolom fitur dan target. Jadi kita mengambil kolom-kolom, sebagian kolom-kolom untuk dijadikan fitur, contohnya seperti temperatur, humidity, PM25, population density, dan lain-lain. Lalu kita membuat kolom target, yaitu tujuannya, apa yang ingin kita targetkan, itu air quality, apa sih namanya, lupa. Terus selanjutnya kita menangani missing values dan duplikasi data. Dari data yang ada missing value-nya, di sini akan kita drop, dan untuk
data yang diduplikat juga akan kita drop. Tapi dapat dilihat di sini setelah dilakukan dropping missing values dan dropping duplicates, datanya tetap berjumlah 5.000. Sama saja seperti dari awal karena dataset yang kami gunakan sudah cukup baik. Selanjutnya kita mengubah label kualitas udara. Kita mengubah tabel-tabel menjadi label raw features atau scaled features agar lebih mudah untuk diproses nantinya. Lalu kita membangun pipeline transformasi sampai akhirnya kita sudah mendapatkan mapping label dari string indexer yang sudah dilatih tadinya. Itu kita menggunakan pipeline model fitted stage, yaitu string indexer model labels. Setelah kita melakukan data cleansing dan transformasi, dapat dilihat hasilnya itu menjadi seperti ini. String good menjadi integer 0, string moderate menjadi 1, dan seterusnya. Lalu ini skema data frame setelah dilakukan transformasi menjadi seperti ini, hampir sama seperti sebelumnya. Lalu ini tabelnya menjadi seperti ini. Dihilangkan kolom-kolom yang tidak diperlukan, diubah menjadi raw features dan scaled features. Ini adalah top 5 rows-nya. Tujuan kami melakukan data cleansing dan transformasi ini untuk membersihkan data mentah dan mengubahnya menjadi format yang sesuai untuk digunakan oleh model machine learning nantinya. Model machine learning seperti di PySpark ini memerlukan data yang bersih tanpa nilai hilang atau duplikat dan dalam format numerik yang terstruktur, biasanya dalam bentuk vektor fitur. Selanjutnya untuk analisis prediktif akan dijelaskan oleh Mas Rifan. Ya, lanjut untuk analisis prediktif menggunakan machine learning ya. Yang pertama kali kita mengimport random forest untuk modelingnya dan import multi-class classification revelation. Lalu membagi data, speed data yang dimana membagi data 80% menjadi data training dan 20% menjadi data testing. Dapat dilihat untuk data training size-nya itu sebanyak 4042 dan data testingnya itu 958. Lalu kita memodelkan untuk algoritma machine learning ini menggunakan random forest. Lalu melatih training model menggunakan RF model, RFV training data, dan melakukan prediksi pada data testing, dan menampilkan beberapa prediksi yang dimana hasilnya untuk air quality-nya itu good, label prediksinya itu 0, dan probabilitasnya dapat dilihat di layar. Lalu untuk evaluasi modelnya, kita itu akan menampilkan untuk metrik akurasi, F1 score, precision, recall, dan confusion metric, yang dimana untuk akurasi itu untuk memprediksi nilai yang tepat dari total prediksi. Untuk F1 score untuk rata-rata harmonik dari precision dan recall untuk memperhitungkan ketidakseimbangan antar kelas, dan precision untuk kemampuan model untuk tidak memberikan false positif, dan recall untuk kemampuan model untuk menemukan semua true positif. Dan dapat dihasilkan untuk
evaluasi metriknya untuk model akurasinya kita mendapatkan nilai 0,92 yang artinya 92%. Untuk prediksi model ini benar secara keseluruhan dan sudah menampilkan hasil yang sangat baik. Untuk F1 score-nya mendapatkan nilai 92% juga, dan gabungan dari precision dari recall yang digunakan antara kelas ini cukup berkorelasi. Untuk precision-nya mendapatkan nilai 0,953 yang dimana ini sudah menunjukkan hasil yang sangat baik, dan recall-nya itu 92,17. Bahwasanya dari semua data yang digunakan itu 92% itu terdeteksi dengan benar. Lalu untuk confusion metriknya dapat dilihat untuk kelas good-nya itu mendapatkan nilai 372 dari 375, yang dimana hampir semua data itu sempurna, dan hanya 3 kelas yang hanya 3 kasus salah dikira atau moderate. Untuk kelas moderate-nya itu mendapatkan nilai 259 dari 274, yang dimana ada 15 salah yang dikrapur. Yang hal ini wajar karena moderate dan pur itu bisa berdekatan dari secara fitur, dan untuk kelas purnya itu 165 dari 191, yang dimana ini cukup banyak kesalahan, yaitu 20, moderate-nya 6, dan hazardous-nya bisa menjadi salah karena ada persebaran data. Untuk kelas hazardous yaitu 87, yang dimana ini merupakan kesalahan yang paling menantang, yaitu ada 31 instan yang diprediksi sebagai pur, yang artinya model ini sedikit kesulitan untuk membedakan pur dan hazardous karena terjadinya kekurangan data atau datanya itu masih sedikit. Untuk kesimpulannya, model random forest ini itu menghasilkan data yang sangat baik yang menghasilkan akurasi sekitar 92%. Lalu untuk fitur importers-nya itu dapat dilihat hasil pentingnya fitur dan di mana CO itu mendapatkan importer sebesar 0,394 yang paling berpengaruh, artinya CO itu sangat menentukan kualitas udara. Lalu untuk proximity to industrial mendapatkan nilai 0,3290, yang dimana itu semakin dekat dengan area industri, kemungkinan polusi udara itu semakin tinggi. Lalu ada SO2 atau sulfur dioksida yang mendapatkan nilai 0,1014, yang dimana ini merupakan gas intan yang mempunyai kewajaran untuk pengaruh lebih tinggi terhadap udara. Terus ada NO2, nitrogen dioksida, yang mendapatkan nilai 0,0858, yang dimana ini berawal dari sumber dan dari kendaraan dan industri yang digunakan. Untuk temperatur mendapatkan 0,0492, yaitu yang berpengaruh terhadap reaksi kimia yang ada di udara. Untuk population density mendapatkan nilai 0,0190, yang dimana lebih padat karena potensi lebih padat itu lebih banyak atau potensi lebih besar itu untuk terjadinya polusi udara. Untuk humidity-nya mendapatkan nilai 0,0151, yang dimana pengaruhnya itu kecil tetapi bisa mempengaruhi polutan yang berada di udara. Untuk PM10-nya 0,048, ini tergolong rendah karena sudah ditangkap dari fitur-fitur lain. Dan terakhir PM2.5 mendapatkan nilai 0,00111, yang dimana ini sangat kecil, yang kemungkinan besar redundant atau datanya itu kurang variatif atau kurang banyak. Lalu akan dijelaskan sama teman saya Akasa. Selanjutnya, untuk terakhir kami akan menjawab pertanyaan bisnis yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Pertanyaan yang pertama ada faktor-faktor lingkungan dan demografi apa yang paling signifikan memengaruhi konsentrasi polutan utama. Jawaban dari
hasil kami. Berdasarkan feature importance model random forest kami, faktor-faktor yang paling signifikan memengaruhi tingkat kualitas udara itu ada yang pertama PM2.5, PM2.5 concentration. Ini adalah fitur yang paling penting. Yang kedua PM10 concentration adalah sangat penting setelah PM2.5. Lalu ada NO2 concentration juga memiliki kontribusi yang signifikan, dan yang terakhir ada CO concentration dan SO2 concentration. Penting tetapi sedikit kurang dari yang di atas yang sebelumnya tadi. Faktor lingkungan dan demografi seperti temperature, humidity, proximity to industrial areas, dan population density juga berkontribusi, meskipun dengan tingkat kepentingan yang lebih rendah dibandingkan konsentrasi polutan langsung. Ini menunjukkan bahwa polutan itu sendiri adalah indikator langsung yang paling kuat untuk kualitas udara, tetapi kondisi lingkungan dan kepadatan manusia juga memiliki peran. Untuk pertanyaan bisnis yang selanjutnya adalah bagaimana hubungan antara kedekatan dengan area industri dan kepadatan populasi terhadap tingkat polusi dan kualitas udara secara keseluruhan. Jawaban dari hasil tugas besar kami ini ada, meskipun proximity to industrial areas dalam kilometer dan population density people memiliki skor kepentingan yang lebih rendah dalam feature importance dibandingkan polutan langsung, mereka tetap merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh model. Ini menunjukkan bahwa ada hubungan, tetapi mungkin tidak sekuat hubungan konsentrasi polutan itu sendiri. Model menggunakan sebagai indikator pendukung. Untuk mendapatkan hubungan yang lebih detail, misalnya, apakah semakin dekat industri, semakin buruk udara, merujuk kembali ke visualisasi box plot di bagian EDA. Visualisasi tersebut seharusnya menunjukkan tren di mana misalnya nilai rata-rata proximity to industrial areas mungkin lebih rendah atau lebih dekat untuk kategori kualitas udara poor atau hazardous, dan population density people mungkin lebih tinggi. Seharusnya seperti itu. Lalu untuk selanjutnya, bisakah kita membangun model machine learning yang akurat untuk memprediksi tingkat kualitas udara good, moderate, poor, atau hazardous berdasarkan fitur-fitur yang tersedia? Jawabannya dari hasilnya, ya, sangat bisa. Hasil evaluasi model menunjukkan bahwa model random forest yang kami gunakan ini memiliki akurasi keseluruhan yang sangat tinggi, yaitu 92,17%. Dan dengan weighted F1 score, precision, dan recall yang juga tinggi, menunjukkan bahwa model tidak hanya akurat secara keseluruhan, tetapi juga memiliki kinerja yang seimbang dan kuat dalam memprediksi setiap kategori kualitas udara. Confusion matrix lebih lanjut yang tadi mengkonfirmasi ini. Yang pertama, model sangat berhasil dalam mengklasifikasi udara good. Ditunjukkan tadi ada 372 true positif dengan hanya 3 false negatif. Selanjutnya ada kinerja yang baik juga terdapat di kelas moderate dengan 259 true positif. Ada beberapa kesalahan di model yang diprediksi poor, yaitu tetapi tetap ada 165 true positif dan hazardous sebanyak 87 true positif. Pertanyaan bisnis terakhir yaitu apakah ada pola spasial atau musiman jika data memungkinkan dalam tingkat polusi udara yang dapat diidentifikasi? Jawaban kami yaitu berdasarkan dataset dan analisis yang kami lakukan, seperti yang terlihat di struktur notebook kami ini, tidak ada informasi spasial atau lokasi geografis atau temporal yang tersedia dalam fitur yang kami gunakan ini. Oleh karena itu, model tidak dapat mengidentifikasi atau memprediksi pola polusi berdasarkan lokasi atau musim. Ini terjadi karena keterbatasan dari dataset yang kami gunakan. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.